Ini buat gua sih ngambil keputusan terberat dalam hidup ya, dalam 1 bulan di tanggal dan bulan yang sama, tanggalnya beda lah ya, di bulan yang sama gua harus memutuskan untuk memilih menonton Kimetsu no Yaiba atau nonton film karya anak bangsa. Bener-bener one for all. Selamat datang di video yang sangat amat spesial. Ku disclaimer dulu dari awal, kalau kalian tidak cocok mending close video ini dari sekarang. Ini adalah full sponsorship, full endorsement dan segala macam. Kalian mau anggap aku buzzer? Baru kali ini gue mau jadi buzzer film. Gak dibayar gak apa-apa, karena karya anak bangsa. One for all. Pokoknya gue udah diselamat dari awal lah ya. Sama seperti judul dan juga thumbnail, kita akan ngebahas satu film yang sangat amat menarik. Kalau kalian lihat set gue begini kan berarti kita bahasnya lagi nggak biasa ya. Ini gue harus mulai dari mana ya? Ya merah putih one for all, kalian semua udah pada tahu lah ya. Tapi biar nggak pada bingung konteksnya, kita lihat dulu trailernya. Sarankan pakai kacamata terbaik ya, sama audio. Tim gue mana sih? Settingannya dong. TV-nya settingannya dong. Pakai yang 4K, pakai yang 4K. Ini kegedean brightness-nya nggak sih? Haji, Nara, Dara, Tommy, Sar. Ini pakai lower third banget nih. Randy, Mika, Lina, maju di depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi Tim Merdeka. Satu untuk Tim Merdeka. Oh, ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siap. Bentar dulu. Kalau ini bocil nih, kenapa di gudang senjata? Ada kompas 7. Ini tugasnya berat banget nih. Mbak Lurah. Berhenti, jangan lanjut. Bagaimana ini? Lo ke transportasi dia, pindah di sana. Jatuhnya di mana tadi? Aduh, bagaimana ini? Awas, hati-hati Raka. Ayo cepat, awas hati-hati, hati-hati yang berbatuan. Aduh, Hati-hati Lina. Kamu gak apa-apa. Pelan-pelan ya. tunggu. Lina mana? Lina, Lina, itu ular besar. Cepat ke sana. Guys, cukup guys. Kalian nonton langsung aja lah ya. Pokoknya bingung gua. Ini buat gua sih ngambil keputusan terberat dalam hidup ya, dalam 1 bulan di tanggal dan bulan yang sama, tanggalnya beda lah ya, di bulan yang sama gua harus memutuskan untuk memilih menonton Kimetsu no Yaiba atau nonton film karya anak bangsa. Ini gak salah loh, beneran di bioskop loh nih. Masa ada yang nanya juga final rider belum? Udah, ini yang posting udah ini loh, CGV Tix ID gitu loh. Berarti kan udah fix kan, udah kan. Saksikan mulai tayang 14 Agustus. Jangan pada protes karena di awal video gue udah bilang kan, gue bener-bener lagi bantuin promo film nih. Karena nggak semestinya film tuh biasanya pada di podcast gitu. Ini nggak. Kita kasih bless. Gue nggak dibayar juga guys, tenang. Full ini karya anak bangsa ini. Oke, sekarang kita bacain apa respon kata netizen ya. Kan kita kan mendukung sebagai anak bangsa. Lucu banget di poster. Ini kalau tim gua nih ya, ini gue curhat aja gitu mas gue. Kalau tim gua lagi bikin thumbnail bentuk kayak begini sih gua revisi nih. YouTube lo, bukan poster film lo, YouTube lo. Soalnya warnanya nabrak gitu, maksudnya putih sama kuning tuh nabrak gitu. Terus tagline sama judul jangan
Ya gitulah guys ya, tapi kan standar kan selera orang beda-beda ya. Cuman ada anak kecil di bunker desa, terus ada AK-47, ini lumayan creepy. Mohon maaf, itu gudang apa? Kartel, ada senjata M4. Dari judul, trailer, poster, sampai dialog sungguh sangat mencerminkan kalau ini memang buatan boomer, gak gampang. Salah. Karya kreator muda, setahuku gitu. Kalau coba cari berita di mana-mana, karya kreator muda Merah Putih One for All. Kreator muda harus garis bawah ya. Masih terkait Merah Putih One for All, ternyata mereka banyak ngambil model resolution. Gimana? Oh, ini bocil yang pakai roid tadi. Dari sekian banyak karakter, dia ngeker sendiri loh. Tapi mau gimana pun tetap banyak yang suka nih. Tuh. Oh bener, kukira bercanda aja dibanding nama Demon Slayer. Oh bener ya, bener. Pemilihan waktunya tuh tepat gitu loh. Apa besok nih tim kita yang mau film tayang di bioskop, animasi apa anime apa yang lagi rame? Oh, Kimetsu no Yaiba kita tabrak. Seyakin itu loh gitu. Terbukti dari hasil survei nih, nge-watchlist Kimetsu no Yaiba nih di Demon Slayer cuma 51 orang, sedangkan lucu banget orang-orang itu. Masa film yang makan tayang di bioskop, sinopsis trailernya CGV. Enggak. Kita harus ngelihat by data ya, tidak boleh begitu teman-teman. Gua mau cari official resmi trailernya. Apa namanya? Merah Putih One for All. Gua gak tau ya, gua denger One for All tuh masih kayak geli gitu. Satu untuk semua. Cuman beda bahasa Inggris aja gitu. Ini membuktikan kalau film ini indikasi suksesnya tuh kelihatan dari awal. Gua nyari official trailer official, bener-bener official di YouTube. Yang muncul tuh kreator Indonesia yang sedang mengapresiasi loh. Ngobrolin tuh. Semakin film banyak diobrolin orang kan berarti semakin bagus. Ada yang ngebahas, bahkan beberapa hari yang lalu ini 22 juta loh yang nonton. Really 22 juta tuh. Keren ini anjir. Ini Timothy Ronald gak kepikiran bikin game atensi begini anjir, semua orang ngomongin loh. Sampai kita nyari yang asli di mana nggak tahu gua. Antusias orang pada nonton nih, nggak ada yang official. Yang mana anjir? Oh ini CGV ini. Sebuah desa, ya ini berarti diambilnya dari ChatGPT. Gue kayak masih nggak terima kalau ini 2025. Pertama kali gue mulai ketipak-ketipuk di YouTube tuh 2000, zaman masih ngekos kuliah tuh 2015 lah, bikin video. Zaman itu gue inget banget ada animasi di YouTube, apa ya namanya? Iya, animasi yang bajai loh. Itu apa? Itu 2011 loh. 15 tahun yang lalu loh. Mungkin timelinenya beda gitu, maksudnya Jumbo ya lama loh. Jumbo tuh 5 tahun kan ya. Jumbo lama tuh. Lo beda soalnya kan ini ngejar hari kemerdekaan kan. 14 Agustus tuh HUT Pram menurut aku. Jadi bocah-bocah pramuka tuh habis tepuk pramuka api unggun nonton film ini. Bagus. Nah iya, ini gak ngerti seni ini nih, sineas nih perfilman nih. Masa ada yang komen kenapa ya tagline-nya One for All, kenapa pakai Inggris gitu, kata gue emang pakai bahasa Indonesia nggak cocok. Kalau bahasa Indonesia SCTP loh, satu untuk semua. Iya, kenapa harus One for All gitu. Bawa deh ya, Pak. Oh, ini bagian ada senjata di sebuah desa nih. Berarti kan misi menyelamatkan benderanya gak main-main nih. Gila. bendera, beta buka gudang. Padahal udah lewat pasar, bukannya beli bendera malah lewat. Berhenti, jangan lanjut. Lina, itu ular besar. Ada burung cantik.
Lalu, Iya lo, kenapa burung suaranya monyet sih? serahkan kepada kami. Sama kenapa harus mencari bendera, kan dari awal scene-nya detik pertama ada bendera tuh berjejer tuh. Itu berapa tuh? Banyak kan ambilnya salah satu. Bingung. Oke. Tapi tetap karya anak bangsa. Ya gitu ya terus jualannya nih. Next, rilis 14 Agustus film animasi meraih merah putih One for All siap bersaing dengan Demon Slayer. Teman-teman yang nonton video gue dari Malaysia, gue respect banget sama Malaysia, respect. Maksudnya bagus, menginspirasi kita untuk bikin. Dari poster aja udah kelihatan grafisnya siap bersaing. Justru itu, trailer yang baik itu ini loh, apa namanya, tidak ketebak gitu loh. Trailernya tuh lo bisa terkecoh dari trailer gitu. Trailernya menurut lo kurang, tapi ternyata setelah orang nonton tuh kurang juga, enggak, setelah orang nonton tuh ngerasa bagus, lo nyesel, abis itu pengen nonton lo. Bener-bener One for All. Guys, disclaimer ya, gue gak nonton anime semua ya, maksudnya gue Kimetsu no Yaiba gue ikutin tuh dari yang pertama, mungkin tren segala macam gue ikutin. Tapi itu aja udah, One Piece segala macam gue gak ngikutin. Editor gue nih. Ini ada bang, emang One for All. Yang bikin pemuda bukan? Udah tua. Oh iya. Iya. Tuh kan, nggak ketebak loh. Siapa tahu nanti sih begini loh. Genuinely asking, kalau kita udah bikin skenario Jumbo, kenapa nggak bisa hire proses dengan teknik yang sama? Yang penting ilmunya ada toh. Masalahnya kayaknya nih, bukan. Ini kita ngebahas Deadline. Gue juga tidak menemukan aktris siapa gitu, maksudku. Ini gue udahlah support film lah ya. Kayak kapan hari gue sempet nonton tuh podcast Goyang Lidah tuh, Denny Sumargo lagi promo film animasi. Terus waktu itu Arya di tempatnya Bang Radit tuh Jumbo. Ini nggak ada yang kenal deh aktornya siapa. Apa aktor yang tersembunyi yang selama ini kita tidak tahu, nanti meledak di bulan Agustus gitu bagaimana? Aku jadi kepo tau, gue sumpah jadi kepo gue. Gimana sih caranya kita bisa bikin film dan masuk ke bioskop sih guys? Awam banget nih gue mau nanya gitu, maksud gue gimana gitu, butuh budget berapa, terus filmnya tuh kriterianya harus gimana gitu. Ini gue beli Sony FX3 yang katanya tagline-nya bukan One for All ya, Netflix approved gitu pokoknya. Tapi nggak pernah kita masukin ke Netflix juga, karena maksud gue film tuh bukan cuma soal gambar aja kan. Dalam film yang bagus kan ngeplotnya juga. Ini plottingnya bagus loh dari awal sampai akhir trailer, tapi dikasih tahu gitu maksudnya. Endingnya bendera tukar burung. Ya kan gak usah dikasih trailer lagi maksud gue. Oke. Mungkin gitu kali bang alasannya bang. Kebiasaan orang Indo. Deddy Corbuzier itu berhenti sulap karena capek gitu ngurusin orang-orang kita, sulap dikit dibongkar gitu. Sama animator kita juga jadi begini nih. Masa bikin animasi udah capek masuk sampai bioskop dibongkar, karakternya harganya $40. Hal-hal aneh di trailer merah putih One for All beberapa yang lalu sempat heboh soal, langsung aja lah ya. 1. Tali yang tidak konsisten. Scene ini menunjukkan sebuah tiang panjat pinang dengan beberapa hadiah. Di scene trailer diperlihatkan beberapa hadiah dari panjat pinang. Tentunya hadiahnya harus digantung dengan tali dong. Anehnya dari sekian 4 atau 5 hadiah yang terlihat di scene ini, saya hanya menemukan 3 tali. Jadi hadiah yang lainnya gimana? Ini teknologi namanya. Teknologi. Kalau kalian mau ngasih meme absolutely cinema sekarang waktunya. Mengambang. Kayak tagline radio tuh, sekali di udara tetap di udara. Wes. Masih soal tali. Tentunya untuk tali harus diikat di sebuah benda agar benda tersebut tidak jatuh. Betul. Namun di trailer kita diperlihatkan kalau tali malah menembus benda. Mana. Kartun, Bang. Abang ini gak pernah tahu animasi gak sih? Belajar dulu bang, nonton Jumbo bang. Nonton apa lagi ya? Apa ya? Keluarga Pak Somad bang. Keluarga Pak Somad. Biar abang itu ngerti gitu esensinya. Saya nggak paham ini konsepnya gimana. Jangan-jangan talinya emang punya kekuatan magis. Bang, namanya animasi tuh nggak harus nyata gitu loh bang. Emang Jumbo palanya sama kayak kita bang? Enggak bang.
Jumbo juga gitu kok, kepalanya gede, badannya kurang, kan namanya imajinasi. Sama kayak di One for All Indonesia, apa namanya, Merah Putih ini bang. Dari sekian banyak karakter bocil tadi, ada satu bocil kekel pakai roid, yang lain enggak, cuma itu doang. Abang ini nggak ngerti. Ini kan burung dari Amerika Selatan. Saya nggak tahu latar film ini daerah mana. Jadi yang ku coba cari dan coba riset ya, karena gua harus riset dulu deh. Beberapa aset background tuh beli. Maksudnya beberapa aset background tadi ada di website ini, website Des 3D namanya, Des 3D harganya $11 satu background. Itu ada beberapa background kalau nggak salah, pasar. Terus yang kartel tadi tuh, yang musil-musil di kartel PUBG itu, sama yang di air terjun. Nah itu backgroundnya harganya $11. Gila loh, gak nyampe $100 untuk 3 scene kok bisa ada yang ngomong MC nih, anggarannya gimana? Kalau dia bingung nih, itu bukan di Amerika Selatan bang, bukan di Amerika Selatan bang. Saya nggak tahu itu film dari daerah mana, namun sudah pasti latarnya di Indonesia. Hanya saja di trailer kita ditunjukkan satu burung yang kemungkinan ditangkap oleh pemburu. Nah setelah diperhatikan ternyata burungnya itu sangat mirip dengan macau merah, yang merupakan burung dari Amerika. Saya nggak heran kenapa mereka memakai burung dari luar negeri, biar kita bisa go internasional. Apalagi sih. Kalau memang temanya sangat Indonesia, harusnya menggunakan burung lokal dong. Justru karena temanya Indonesia banget dan di bulan 17 Agustus, orang harus tahu seluruh dunia kalau kita tuh Agustus tuh momentum gitu loh bang. Iya, burung lokal kan ada banyak. Kenapa sih malah bahas-bahas burung nih, orang bahas film nggak jelas deh begini nih. Next. Apa alasan keempat? Next, singkatan. Nah itu, iya bener, kalau yang ini gak gue sapu bang, bener bang. Sebuah film dimaksud menggunakan kata singkatan YG. Yang, ayolah harusnya bisa lebih profesional lagi yang sama ya cuman 2 huruf sih. Gue juga akhir aja itu tadi maksud gue. Kalau sebagai itu agak panjang kan, singkat ya. Yang tuh cuman ngilangin 2 huruf loh, tidak menambahkan apapun. Maksud gue. Ini juga creepy banget gitu. Kalau di misinya adalah mereka kehilangan bendera di gudang, gudang desa nih, sama Pak Lurah kan suruh nyari benderanya lagi. Ini kok bisa hilang? Besok pagi harus ketemu sebelum subuh. Di sebuah desa dan perkampungan mana yang bocil-bocil di gudang nyimpen M4 gitu maksud gue. Ya creepy banget loh. Terlihat anak-anak panik, tapi ada satu karakter yang malah tersenyum alias nyengir. Udah creepy, nggak cocok lah. Ini segmentasinya anak-anak siapa sih maksudnya? Bingung gue. Maksudnya kalau Jumbo kan keluarga tuh bisa nonton tuh kalau ini. Oke next. Siapa nih? Slow motion ala sinetron di sini. Melihatkan Alura panik karena bendera, nggak ada yang salah. Namun adegannya dibuat slow motion dan kamera. Ini kalau menurutku sebuah terobosan baru di mana biasanya orang pakai constant bitrate gitu. FPS-nya tuh konstan 60 standar film tuh berapa berarti 24 FPS gitu. Biar motion blur-nya kerasa film banget gitu. Ini enggak. Ini satu film, satu trailer bahkan kita disajikan dengan kadang-kadang 60, kadang-kadang 15. Kadang-kadang 120, kadang-kadang slow motion. Gimana sih nggak ngerti film mana bang ini komen-komen. Buset niat banget bang, jadi kesalahan orang di breakdown semua nih. Yang mana nih ya. Kalau ini gue lebih fokus di lower third-nya ini di sini kayak tugas PPT. Ya itulah pokoknya guys. Nah background ini yang aku bahas. Background ini latar belakangnya kenapa kalau kalian perhatikan nggak Indonesia banget. Ini ada di website yang tadi gue bilang, Des 3D apa gitu. India ternyata, India. Animasinya aneh saat ada scene karakter yang melompat ke sungai. Entah kenapa animasinya aneh. Gue lebih aneh ngeliat transisinya dari sekian banyak aplikasi gratis like CapCut segala macem. Iya gitulah. Next, hujannya aneh. Dropless atau partikel air hujannya aneh. Ini yang aku bilang tadi, flexible FPS namanya. Kadang-kadang 60, kadang-kadang 100. Ya gitulah guys. Sekarang kalau ngomongin teknis mah gue nggak akan ada habis ya sih. Gue lebih nanya yang tadi, gue gimana sih caranya bikin sebuah karya yang bisa tayang di bioskop gitu. Kan kita jadi motivasi ya, orang-orang tuh jadi pengen belajar bikin gimana gitu, standarisasinya harus gimana dan lewat mana itu yang penting. Karena waktu kapan hari gue pernah ketemu sama utusan Presiden dan Prabowo. Iya Raffi Ahmad kan Pak Parekraf apa ya gitu ya. Itu kan mendukung, Raffi kan mendukung kegiatan ini begitu-begitu. Gue mau nanya gitu maksud gue.
Bahas kesalahan mulu lu. Ini belum render aja belum beres yang ini. Belum. Gak boleh gitu guys, gak boleh bercandain disamain nama ini guys. Beda kelas kita masa disamain nama Kimetsu anjir. Bisa gak sih ChatGPT 5 bikin merah putih for all bagus? Oh. Nah ini hasil render asli ini harusnya. Yang mana? Yang mana? Gue bingung, gue 6M-nya dari mana sih sebenarnya? Bayar siapa? Artis tidak ada tadi, voice actornya. Di prompt ChatGPT langsung sebagus ini. Kanina, maju ke depan. 8 orang kalian yang kami pilih menjadi tim kemerdekaan. Satu untuk tim merdeka. Oh ini bagaimana? Bendera. Beta. Ya gitulah ya, lagi rame banget soal ini emang. Ya jangan lupa untuk datang ke live talk show-nya teman-teman. Astagfirullahaladzim, gue bingung bener-bener bulan ini isinya yang One Piece lah, yang Kimetsu lah, serba anime gitu maksud gue. Langsung kayak kebelet jumbo lah. Gue yakin ya orang-orang kita tuh sudah di fase yang udah pada pinter-pinter. Bahkan mereka caption deskripsi trailer aja bisa tahu itu bener-bener 100% AI atau bukan. Walaupun itu basic lah ya, harusnya semua orang bisa tahu gitu. Cuman di zaman sekarang 2025 tuh udah nggak meta lagi loh pakai